Assalamualaikum, halo sobat, jumpa lagi dengan Nuruddin Channel. Perlu sobat ketahui bahwa dunia politik itu sangatlah kompleks, berbagai trik dan intrik mereka lakukan demi kekuasaan. Ada satu kata yaitu komitmen. Kata komitmen tidak lagi dihormatin dan dihargai lagi oleh para politisi. Ini terjadi karena nafsu kekuasaan. Kata komitmen hanya sebagai jembatan untuk berkoalisi. Namun ketika terjadi ketidakcocokan arah politik maka kata komitmen dengan mudah mereka langgar. Untuk lebih jelasnya kita tonton videonya. Oke, tadi Gus Imin mengatakan tidak memperkirakan reaksi seperti Demokrat dan sebagainya. Saya mau memutarkan, mungkin Anda juga sudah dengar Mas Anies, tapi saya mau memutarkan cuplikan pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat soal perkembangan politik terkait pasangan ini. Kita lihat. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Tanggapan Anda Mas Anies? Ini ya, nah sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY, beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Bahwa pada, ini makanya disebut dengan suratan takdir, Allah Maha mengatur. Pada mulai weekend, jadi ini saya buka tanggalan ya, supaya tidak salah. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa, itu percakapan intensif di tim 8. Dan pada tanggal 28 itu sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, tidak pernah ada pertemuan jam setengah 10 malam mendadak. Lalu menceritakan yang tadi diceritakan oleh Gus Imin. Nah, ketika itu saya sampaikan, Pak Surya Paloh, ini opsi yang kita tidak pernah pikirkan. Saya bilang istilah saya unthinkable, tak terfikirkan. Lalu gimana? Saya akan coba bahas juga dengan teman-teman di PKS dan Pak Surya Paloh jelaskan, saya ada pilihan ngobrol dulu, tapi kemungkinan nanti PKB ditarik yang lain, atau ambil kesepakatan dulu dan baru jelaskan. Oke, kalau gitu malam ini juga. Jadi sekitar jam 12 malam saya ngontakin Pak Sudirman. Waktu itu beliau saking lelahnya itu beliau udah tidur atau dipijat malam itu kecapean. Saya datang ke rumahnya. Sampai rumah jam 12 malam. Lalu di situ kita bahas soal ini, kita teleponin. Utusan saya yang satunya Pak Dadang bisa datang, ngontakin semua utusan PKS maupun Demokrat. Mencoba malam itu ketemu. Sampai setengah 2 gak ada hasil, ya sudah besok pagi. Lalu besok paginya Pak Dirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan juga Pak Iftitah dari Demokrat. Menyampaikan progres ini. Dan tujuannya untuk saya bertemu. Untuk saya kemudian mendiskusikan soal ini. Dan inilah yang kemudian PKS merespon. Dan kita bisa bertemu dengan PKS. Dan ketika bertemu dengan PKS, PKS menyatakan bahwa secara material kita senang karena ada partai baru yang bergabung dalam koalisi. Tapi secara prosedural kami tidak suka karena keputusannya diambil oleh Nasdem secara sendirian tanpa berkonsultasi pada kita. Tapi materialnya cocok bahwa ini adalah sebuah opsi yang menarik. PKB bisa bergabung. Itu Demokrat tidak bisa berjumpa. Hari Rabu sesungguhnya saya terjadwal berangkat ke Jombang yang sudah dijadwalkan 10 hari sebelumnya, bertemu dengan kiai-kiai di Jombang. Ada 4 pondok yang didatangi. Nah, saya tunda berangkat ke Jombang supaya bisa bertemu dengan pihak Demokrat. Dan selama ini kalau mengatur pertemuan itu cepat, mudah. Kali itu tidak bisa, tidak ada waktunya, tidak ada kabarnya, lewat ajudan tidak, lewat itu tidak berhasil.
Kami sabar menunggu sampai malam, hari Rabu malam itu tidak dapat waktu. Ya sudah, kalau begitu kita cek besok. Pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya saya putuskan hari Kamis pagi saya berangkat ke Jombang karena siangnya akan pulang. Lalu ketika di sana kami dapat kabar diterima jam 4 sore. Tapi karena pesawat delay, digeser jam 6, kemudian pertemuannya digeser lagi jam 7 dan akhirnya tidak jadi bertemu. Dibatalkan pertemuannya, saya tidak diterima untuk bertemu. Ya sudah, kalau begitu kita coba lagi nanti besoknya. Nah, di sore itu keluarlah rilis dari Partai Demokrat yang kami juga terkejut membacanya. Jadi kronologisnya kira-kira seperti itu. Tapi di balik itu semua ya, nah ini semua kan bisa kata A lawan kata B, oke? Kata A lawan kata B. Tapi faktanya ini terjadi secara cepat, kebetulan yang kita tidak mengira. Coba bayangkan, ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Gus Imin, itu hanya sejam 2 jam sebelum ada deadlock. Yang deadlock juga, yang tim 8 juga tidak tahu bahwa Pak Surya Paloh akan ketemu Gus Imin. Dan saya juga tidak yakin bahwa tim 8 itu sudah melaporkan hasil pertemuannya dengan baik Nasdem kepada Pak SP, Pak Surya Paloh, maupun pihak Demokrat kepada Pak AHY. Karena peristiwa itu kan terjadi hari Selasa sore. Jadi ketika Rabu pagi itu ada percakapan tentang PKB, itu seperti sesuatu yang terjadi hampir bersamaan. Dan banyak yang tidak sadar bahwa terjadi ketidaksepakatan tuh hari Selasa sore yang sudah disampaikan, oke, kalau begitu silahkan ambil opsi yang lain gitu kira-kira. Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Oke? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang, nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Oke? Saya berangkat haji. Nah, sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan, sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Tinggal kita tunggu aja, siapa tahu ada opsi. Kita tidak tahu. Jadi kenapa harus buru-buru, ya? Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan. Sampai gebrak meja, sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Saya kirim WA kepada Pak Sudirman Said, utusan saya di sana. Saya sampaikan kepada beliau, boleh saya bacakan. Ya. Sorry, ini 28 atau 29 Mas Anies? Jadi ini hari Senin malam. Hari Senin malam. Jadi kan mulai Minggu, Senin sudah terjadi perbedaan. Ya. Puncaknya berakhir di Selasa sore. Oke. Pada 28 saya katakan begini. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Nasdem tidak bersedia mendeklarasikan segera. Pada Pak SP disampaikan apa adanya. Demokrat bersiap permisi bila tidak deklarasi segera. Terus saya tulis, semoga Allah turunkan petunjuk kepada semua. Ini saya kirim Senin malam, tanggal 22. Senin malam jam 22. Pagi-pagi Pak Sudirman dengan Pak Dadang, utusan saya datang. Dia mengatakan, Mas, ini benar, nggak mau dijembatani lagi. Saya bilang, sudah. Ini kita sudah usahakan menjembatani, tidak ketemu. Sudah, sekarang kita serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah, tawakal Allah. Dan mereka bilang, Mas, ini artinya Mas Anies nggak dapat kendaraan loh. Artinya nggak dapat kendaraan. Ini Demokrat kalau disampaikan ini, berarti Demokrat potensinya akan keluar. Mau apa lagi? Ini kenyataan. Dan saya melihat bahwa jelas sikap
Pak Surya Paloh tidak menolak AHY, tapi tidak mau sekarang. Sisi lain Demokrat menginginkan harus sekarang. Dan pada pertemuan hari Jumat malam dengan Pak SBY, beliau menyebut tanggal. Beliau meminta supaya sebelum tanggal 3 ada deklarasi. Selesai pertemuan dengan Pak SBY, saya bilang kepada semua, jangan pernah keluar kata tanggal 3 itu. Kenapa? Karena kalau itu disebut dan tidak terlaksana, maka kita tidak melindungi nama baik Pak SBY. Karena Pak SBY memberikan deadline. Tapi bila itu dilaksanakan, kita tidak melindungi harga diri yang lain merasa dipaksakan. Oke? Tapi terpaksa saya sebut angka tanggal 3 ini karena disebutkan dalam press conference seakan-akan ada kesepakatan bahwa tanggal 3 ada deklarasi. Jadi, begini nah, pada malam itu, sore itu hari Selasa, sudah terjadi ketidaksepakatan. Dan pertemuan berakhir dengan menyampaikan bahwa Demokrat silahkan bila mau melakukan opsi-opsi lain, sudah selesai, tidak ada kesepakatan di sini. Ini Mas Anies, saya mau mengklirkan. Jadi Anda katakan bahkan sebelum rame-rame ini, Demokrat pun sudah bersiap, bahkan sudah memberikan ultimatum akan keluar dari koalisi. ya itu kan dalam percakapan. Dalam percakapan di tim 8 ada, bukan keluar koalisi. Mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusannya. Di sisi lain, kita tahu Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan segera. Dan dua ini tidak bisa ketemu. Dan yang tadi Anda sebutkan sudah deadlock sebetulnya. Pada hari Selasa itu sudah Selasa siang maghrib. sudah deadlock. Ya, maka itu. Dan Anda bersiap tidak dapat tiket ketika itu. Ya, Selasa pagi itu sampai Mas Dadang yang dengan Dadang Mas Sudirman, saya dua-duanya bilang, Mas, ini kalau sampai yang Anda tulis itu disampaikan kepada keduanya, kemungkinan Anda nggak dapat tiket. Mas Anies, saya tahu Anda membacakan itu dan bolehkah saya melihat teks itu, Mas Anies? Apakah Anda keberatan menunjukkannya ke pemirsa Mata Najwa teks itu? Boleh. Ini teks yang Anda kirimkan ke Mas Sudirman Said ya? Ya, boleh. Dan saya katakan gini, kita sampaikan apa adanya, serahkan pada Allah. Biarkan Allah yang atur. Ikhtiar kita untuk mencapai kesepakatan sudah selesai. Dan dua utusan Nasdem, Pak Sugeng Suparwoto dan Pak Willy, dua-duanya tegas, tidak bersedia sekarang. Tidak mau, mereka tidak seperti garisnya Pak SP, tidak menolak, tapi tidak mau sekarang. Mas Anies, saya mau konfirmasi beberapa hal yang kemudian muncul baik di rilis Sekjen Partai Demokrat maupun dalam pernyataan pers. Dan yang salah satu yang kemudian paling menonjol adalah ada surat, Mas. Surat yang beredar yang disebut sebagai tulisan tangan Anies Baswedan yang meminta AHY menjadi pasangan. Saya ingin tunjukkan suratnya dan saya ingin konfirmasi ke Anda. Apakah ini surat yang Anda tulis, Mas Anies? Benar. Itu jadi begini, kan saya bilang tadi weekend itu hari Jumat, utusan saya di tim 8 datang dan menyampaikan bahwa Anies ini utusan dari Demokrat mungkin akan ditarik. Kenapa? Karena tugas yang diembankan kepada mereka tidak terlaksana. Jadi kemudian apa yang bisa dilakukan? Mereka meminta bahwa benar Anies menyampaikan pilihan yang ada adalah AHY. Dan itu sudah saya katakan kepada Nasdem sejak Juni, kepada PKS sejak Juni, kepada Demokrat juga. Tapi mereka bilang mereka tidak mungkin mendatangkan saya. Jadi mereka minta ada sesuatu lah yang tertulis, yang bisa ditunjukkan. Jadi dalam situasi begitu udah ambil aja dah. Saya minta ajudan, ambilkan kertas, saya minta ambilkan buku yang ada kertas bergaris, saya tulis sekarang. Jadi saya tulis, kalau itu dipersiapkan pasti kita siapkan pakai diketik yang rapi, sebagai surat resmi. Udah, saya tulis aja. Sekedar ini diberikan kepada utusannya Demokrat dan janjinya untuk mengatakan bahwa ini benar loh kata Pak Anies, bukan kata-kata saya. Caranya dengan ada tulisan. Saya tulis, janji ditunjukkan kepada Pak AHY, dibaca, sesudah itu dibawa lagi dan disimpan oleh Pak Sudirman. Dan bila ada tulisan jawaban dari Pak AHY, maka itu pun hanya saya baca dan dititipkan lagi ke Pak Sudirman. Jadi ini bukan sebuah surat yang untuk dipertontonkan. Kenapa? Karena ini untuk menyampaikan bahwa yang dikerjakan oleh utusan dari Demokrat sudah dilaksanakan dan ini memang benar. Jadi saya menulis kemudian untuk menyampaikan harapan apakah berkenan untuk menjadi pendamping. Nah, tidak ada pemotretan, karena itu kami juga heran. Kok bisa ada fotonya? Karena setahu kita tidak pernah ada pemotretan dari Pak Sudirman ataupun yang lain. Bahwa sekarang itu kemudian disampaikan sebagai bahwa Anda sudah tanda tangan hitam di atas putih, dan bukan hanya tanda tangan. Saya ingin mengutip Pak SBY sempat bilang
Anies menyampaikan kepada saya dan didengar oleh semua, awal September ini berarti hari-hari ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya Capres dan Cawapres. Mohon maaf sekali, kalau boleh saya sampaikan, sama sekali tidak ada pembicaraan nama di dalam pertemuan apapun, baik dengan Pak Surya Paloh, baik dengan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri maupun dengan Pak SBY. Tidak ada percakapan nama. Dan itu saksinya banyak sekali. Mohon maaf sekali, saya harus sampaikan. Jadi ini faktanya, bahwa tidak ada percakapan nama. Betul bahwa disampaikan sebaiknya sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kenapa? Alasannya logis. Alasannya adalah untuk kampanye perlu waktu. Tidak cukup kalau nanti mepet waktunya. Jadi alasan-alasan logis. Nah, tetapi tidak ada kesepakatan itu. Bahkan saya ingin garis bawahi di sini. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh, saya sudah lakukan tugas saya dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal AHY. Kemudian terjadilah deadlock itu. Hari Selasa sore. Dengan terjadinya deadlock itu selesai. Malam itu saya sedang dalam perjalanan, dilaporin tentang pertemuan yang hasilnya buntu. Lalu dalam perjalanan saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem hari Selasa malam. Oke. Jadi saya kantor Nasdem dan ketemu di situ Pak Surya Paloh itu kira-kira jam 9, setengah 10 malam lah. Kalau sobat suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya.